Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nurul Asikin, nomor induk mahasiswa 21040450012 dari kelas BK 4B jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Konseling. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas dua materi. Yang pertama adalah perilaku verbal dan nonverbal konselor, kemudian materi yang kedua adalah aspek-aspek penentu keberhasilan konseling. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi pertama, yaitu perilaku verbal dan nonverbal konselor. Pertama, apa sih definisi perilaku verbal dan nonverbal? Nah, perilaku verbal jika ditinjau atau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata verbal dapat diartikan lisan. Jika dipahami, maka dapat dipaparkan pengertian bahwa perilaku verbal adalah perilaku yang dituankan secara lisan atau dalam konteks nyata. Nah, perilaku verbal sebenarnya adalah komunikasi verbal yang biasa kita lakukan sehari-hari. Kemudian, definisi dari perilaku nonverbal. Nah, perilaku nonverbal merupakan segala ungkapan yang tidak disadari konseli dalam bentuk gerak isyarat, gerak tubuh, muka, nada suara, getaran suara, dan tarikan nafas. Nah, perilaku nonverbal adalah produk sosial di mana konseli hidup dan bertumbuh. Nah, perilaku nonverbal tidak muncul begitu saja, teman-teman, tetapi berada di dalam setiap elemen helping relationship. Nah, itu tadi pengertian perilaku verbal dan nonverbal. Selanjutnya, apa sih tujuan dari perilaku verbal dan nonverbal itu? Nah, yang pertama, perilaku verbal. Jadi, tujuan dari perilaku verbal adalah dengan perilaku verbal dapat dilakukan secara langsung bertatap muka antara konselor dengan konseli seperti berpidato, ceramah. Selain itu juga perilaku verbal melalui lisan dapat dilakukan dengan menggunakan media. Contoh seseorang bercakap-cakap melalui telepon. Selanjutnya, adapun tujuan menggunakan komunikasi atau perilaku verbal adalah penyampaian pesan itu lebih jelas, pemberitahuan arahan dan lain sebagainya itu lebih jelas. Kemudian yang kedua, proses komunikasi yang kita lakukan itu lebih transparan dan lebih jelas. Nah, selanjutnya kita melangkah pada tujuan dari perilaku nonverbal. Nah, jadi tujuan dari perilaku nonverbal itu yang pertama adalah sebagai emblems atau lambang. Perilaku-perilaku nonverbal itu adalah melukiskan kata-kata atau ungkapan seperti gestur atau isyarat-isyarat tubuh untuk menyatakan misalnya I'm okay. Kemudian tujuan yang kedua adalah sebagai ilustrator atau juru lukis. Nah, perilaku nonverbal ini berguna untuk mendampingi pidato yang biasanya dengan tangan, gerak tubuh yang menekankan apa yang kita ucapkan. Misalnya, gerakan-gerakan yang saya lakukan pada saat menjelaskan materi ini. Nah, kemudian tujuan yang ketiga adalah sebagai efek display. Nah, pernyataan-pernyataan perasaan seperti ekspresi yang diulangi atau berhubungan dengan keadaan perasaan dalam verbal. Nah, ini bisa ditunjukkan dengan perilaku nonverbal. Kemudian yang keempat adalah perilaku nonverbal sebagai regulation atau pengaturan-pengaturan terhadap perbuatan seperti goyangan kepala, kemudian kelipan mata yang memelihara atau mengatur pembicaraan maupun pendengaran. Kemudian yang kelima,
adalah sebagai adapter, yaitu penyesuaian gerak tubuh dan penyesuaian emosi seperti gerak kaki, penyesuaian pengaturan emosi, dan penyesuaian sosial. Jadi itu tadi tujuan perilaku verbal dan nonverbal. Langkah pada materi selanjutnya yaitu bagaimana sih klasifikasi perilaku verbal dan nonverbal? Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan klasifikasi dari perilaku nonverbal. Nah, jadi ada 7 perilaku nonverbal, teman-teman. Yang pertama itu body motion. Nah, body motion atau kinesthetic behavior termasuk di dalamnya gestur tubuh, gerak isyarat, gerakan tubuh, ekspresi wajah, kemudian gerakan-gerakan mata, lirikan-lirikan mata. Kemudian yang kedua adalah physical karakteristik. Nah, karakteristik fisik yang termasuk tanda-tanda fisik yang tak bergerak. Kemudian yang ketiga itu touching behavior. Nah, touching behavior itu seperti apa? Nah, touching behavior itu perilaku-perilaku dalam kontak dengan orang lain. Ini artinya perilaku nonverbal yang berhubungan dengan interaksi kita dengan orang lain. Kemudian yang keempat adalah paralanguage. Nah, paralanguage itu hal-hal yang berhubungan dengan lisan atau bahasa atau suara, termasuk kualitas bahasa. Kemudian yang kelima adalah proxemics. Nah, proxemics adalah penggunaan jarak atau kedekatan. Kemudian yang keenam ada artifact, dan yang terakhir adalah environmental factor. Nah, itu tadi klasifikasi perilaku verbal dan nonverbal. Nah, bagaimana sih perilaku verbal dan nonverbal konselor itu? Jadi, perilaku verbal dan nonverbal konselor dalam situasi konseling itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan klien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas konseling. Nah, dalam setting atau peraturan konseling, perilaku yang bagaimanakah yang harus ditampilkan oleh konselor agar konseling merasa lebih senang, lebih terbuka, lebih percaya, kemudian lebih tertarik mengatasi masalah-masalah yang ada pada si konseling dengan melalui tahap konseling sampai tuntas. Nah, perilaku konselor itu yang harus ditampilkan adalah perilaku nonverbal konselor yang bersifat positif. Kemudian yang maksudnya di sini bersifat positif seperti senyuman, teman-teman ya, anggukan kepala, dan kontak mata yang konstan. Nah, adapun perilaku verbal yang negatif itu seperti apa? Misalnya saja menggelengkan kepala, kemudian kontak mata yang tidak stabil, atau arah tatapan si konselor ini kemana-mana, tidak tertuju pada si konselingnya. Kemudian, nah, ada beberapa studi dalam bidang psikologi, misalnya saja yang dilakukan oleh Hill, melaporkan bahwa 3 area pokok yang relevan dengan efektivitas konseling yaitu adanya kemampuan nonverbal, tingkah laku nonverbal, dan kongruen antara verbal dan nonverbal. Jadi, perilaku nonverbal dan verbal ini sangat-sangat diperlukan dalam proses konseling oleh konselor. Gunanya apa? Agar pada saat proses konseling itu tidak dapat membantu si konselor ini melakukan konseling dengan baik dan efektif. Nah, hakikat dari hubungan interpersonal konselor dan efektivitas konseling itu merupakan sesuatu yang rumit, teman-teman.
Karena berdasarkan beberapa studi itu disimpulkan bahwa tingkat keterampilan konselor dan penggunaan empati merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan proses dan hasil konseling. Nah, dari penelitian ini saja mengatakan bahwa perilaku verbal dan non-verbal itu harus ada dalam proses konseling, karena bukan proses konseling namanya jika dua aspek ini tidak ada. Kemudian Hill juga mengemukakan bahwa ada korelasi yang signifikan antara senyuman konselor dan posisi tubuh yang condong ke depan dengan efektivitas konseling yang dirasakan oleh si konseling. Nah, efektivitas konseling dalam penelitian mereka tersebut itu seperti misalnya kepuasan dalam konseling, kenyamanan dalam konseling. Jadi banyak aspek yang harus kita perhatikan dalam melakukan atau memberikan pelayanan kepada si konseli. Nah, sedangkan menurut Bara, menggolongkan itu tingkah laku nonverbal konselor menjadi 3, yaitu ada tingkah laku responsif atau tidak responsif. Kemudian yang kedua adalah jenis atau tingkatan bahasa, dan yang ketiga adalah jenis pakaian. Seperti yang terlihat di tabel. Nah, yang pertama teman-teman, tingkah laku responsif. Yang responsif itu, konselor yang responsif itu yang seperti apa ya? Tentu yang pertama, wajahnya ekspresif. Kalau misalnya si konselingnya lagi sedih, ya tunjukkan wajah yang empati merasakan kesedihan itu. Bukan konselingnya sedih, konselornya malah cengengesin ketawa ya, bukan itu ya. Kemudian yang kedua adalah dengan senyuman. Konselor harus memberikan wibawa yang ramah dan menerima si konseling agar si konseling ini merasa bahwa saya ini diterima dengan baik oleh konselor saya. Kemudian yang ketiga adalah responsif, yang dimaksudkan seperti adanya gerak-gerik yang dilakukan oleh si konselor, tidak hanya diam mematung saja, itu juga tidak dibenarkan. Kemudian ada anggukan kepala, semisal konseli menyampaikan sesuatu kepada si konselor, konselor bisa memberikan perilaku non-verbal dengan menganggukkan kepala sebagai mempertegas apa yang dimaksudkannya. Kemudian yang kelima itu, badan itu harus condong ke depan ya teman-teman. Ketika kita sebagai konselor sedang melakukan sesi konseling dengan konseli, ya kita harus siap, tidak memposisikan badan dengan misalnya condong ke belakang, itu tidak dibenarkan, tetapi kita harus tegap dan condong ke depan. Itu menunjukkan bahwa kita siap untuk mendengarkan segala keluh kesahnya si konseli. Kemudian tingkah laku yang tidak responsif yang dilakukan konselor itu seperti apa? Wajahnya tidak ekspresif, seperti yang saya tadi katakan bahwa ketika konselingnya sedih, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, datar-datar saja, itu tidak dibenarkan dalam proses konseling. Kemudian tidak senyum, itu menandakan bahwa si konselornya ini tidak menerima konselingnya dengan baik. Kemudian tidak ada gerak-gerik, hanya dia mematung, itu tidak dibenarkan. Kemudian tidak mengangguk. Kemudian yang tadi yang saya sebutkan, badannya condong ke belakang, seakan-akan tidak siap untuk menerima si konseli datang. Misalnya begini ya posisinya. Nah, kemudian yang kedua adalah bahasa. Nah, bahasa yang harus digunakan oleh konselor itu ada dua teman-teman. Yang pertama profesional. Profesional ini adalah bahasa-bahasa yang diketahui oleh orang yang sudah ahli. Kemudian yang kedua bahasa awam. Nah, kemudian yang ketiga adalah pakaian. Nah, pakaian bisa menjadi penilaian jenis tingkah laku nonverbal konselor, yaitu pakaian formal, atau misalnya kalau di sekolah pakaian dinas ya untuk guru konselor, kemudian pakaian tidak formal sehari-hari. Tapi dalam artian di sini pakaian tidak formalnya tetap rapi dan tidak
berlebih-lebihan. Nah, itulah tadi pemaparan materi terkait dengan perilaku verbal dan nonverbal konselor. Jadi kesimpulannya teman-teman, kenapa sih perilaku verbal dan nonverbal itu harus diperhatikan betul dalam proses konseling? Karena dua aspek ini sangat menunjang efektivitas keberhasilan dalam proses konseling. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya terkait dengan perilaku verbal dan nonverbal konselor. Selanjutnya kita melangkah pada materi kedua, yaitu aspek-aspek penentu keberhasilan konseling. Jadi, teman-teman harus tahu dulu apa sih keberhasilan konseling itu? Jadi, keberhasilan konseling adalah pencapaian hasil yang optimal atas pemberian bantuan konselor kepada konseli yang dapat dilihat dari perubahan tingkah laku atau sikap dari konseli. Jadi, proses konseling itu dikatakan berhasil ketika konseli yang diberikan layanan ini menunjukkan adanya perubahan tingkah laku dari sebelum dilakukan konseling dan setelah dilakukan proses konseling. Nah, itu tadi pengertian dari keberhasilan konseling. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan konseling. Nah, jadi ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan konseling, teman-teman. Yang pertama ada faktor konseli. Kemudian yang kedua ada faktor konselor. Nah, kemudian yang ketiga ada faktor metode dan pendekatan yang digunakan. Dan yang keempat adalah faktor tempat dan ruang proses dilakukan konseling ini. Nah, saya akan membahas satu-satu faktor-faktor ini. Langsung saja kita masuk pada faktor yang pertama. Faktor konseling. Faktor konseli ya. Nah, jadi hal-hal yang mengangkat faktor konseli mempengaruhi keberhasilan konseling itu bisa dinilai dari yang pertama, keterbukaan konseli. Nah, keterbukaan konseli kepada konselor merupakan kondisi yang kondusif dalam proses awal konseling. Adanya informasi dan data yang lengkap dan akurat akan membantu menetapkan diagnosis dan terapi atau metode dan layanan yang tepat yang akan diberikan kepada si konseli. Nah, perlunya konseli terbuka kepada konselor karena jika tidak terbuka, otomatis proses konseling ini tidak akan berjalan, sekalipun berjalan tidak akan maksimal dan tidak akan efektif. Kemudian yang kedua, pemahaman konseli tentang dirinya. Jadi, pemahaman konseli tentang dirinya itu juga sangat penting. Karena kenapa? Konseli itu harus mengenal dan memahami potensi dirinya, keberhasilan, serta kekurangan dan kelemahan dirinya. Akan sangat sulit kita melakukan proses konseling kalau si konselingnya ini sendiri tidak mengenali dirinya sendiri. Misalnya apa yang dia inginkan, apa yang dia suka, apa keterampilan dan kelebihannya, apa kekurangannya. Jadi konseling itu harus paham dulu tentang dirinya. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman konseli tentang masalahnya. Jadi, konseli ini harus tahu juga masalahnya ini apa. Jangan sampai kita lakukan proses konseling, sedangkan si konseling ini sendiri tidak tahu masalahnya sebenarnya ini apa. Jadi, konseli harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya masalah pada dirinya itu.
Kemudian yang keempat itu adalah keinginan atau motivasi konseli untuk berubah. Jadi tidak jarang nih kita temui kalau konseli ini kadang kurang sadar bahwa dia ini punya masalah. Nah, ini merupakan kasus yang paling sering atau mungkin bakalan kita jumpai pada siswa di sekolah-sekolah menengah pertama dan baik itu tingkat SMP maupun tingkat SMA. Karena seperti yang saya lakukan kemarin itu, saya sempat melakukan observasi di sekolah, di SMK, mengenai masalah belajarnya siswa, ternyata mereka ini tidak tahu kalau mereka ini ternyata bermasalah pada proses belajarnya. Mereka tidak menyadari hal itu. Nah, keinginan atau motivasi konseli untuk berubah. Jadi, konseli itu harus punya motivasi dan keinginan untuk berubah. Kenapa? Karena akan sia-sia rasanya kita melakukan konseling kalau dari sisi si konseling ini sendiri dia tidak ada niat untuk melakukan proses konseling ini dengan tujuan untuk memecahkan masalah itu tadi. Kalau si konselingnya sendiri tidak ada keinginan dan motivasi sama sekali, tentu konseling atau proses konseling ini tidak akan mencapai tujuannya dan dalam tanda kutip tidak bisa dikatakan berhasil. Kemudian yang terakhir itu komitmen konseli untuk melaksanakan kegiatan terapi yang akan dilaksanakan. Terapi maksudnya di sini layanan ya, layanan konseling atau proses konseling yang akan dilaksanakan. Jadi jika ditemui konseli atau yang dimasukkan di sini siswa sudah punya masalah dan kita memberikan saran bahwa kita akan melakukan konseling dengan menggunakan misalnya metode ini, strategi ini, tetapi kalau si konselingnya tidak bersedia, tidak konsisten mengikuti proses konselingnya, ya tentu proses konseling ini tidak bakalan berhasil, teman-teman. Nah, itu tadi dari faktor konseli. Kemudian yang kedua adalah faktor konselor. Jadi, faktor konselor itu juga sangat mempengaruhi atau konselor juga itu adalah titik atau sumber dari keberhasilan si proses konseling ini. Nah, faktor konselor yang pertama adalah kompetensi si konselor. Kompetensi si konselor di sini maksudnya adalah apakah konselor ini memang sudah ahlinya dalam melakukan konseling. Misalnya, jangan sampai orang yang bukan latar belakang pendidikan, misalnya bimbingan dan konseling atau psikologi, yang menjadi konselor itu sangat tidak akan membantu keberhasilan konseling itu karena dilihat saja dari kompetensi si konselor. Kemudian yang kedua adalah pandangan konseli terhadap keahlian konselor. Jadi bagaimana si konseli ini percaya pada konselornya bahwa oh, konselor saya ini memang bidang ilmunya di sini, pasti dia akan bisa membantu saya untuk memecahkan masalah saya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kepercayaan konseli terhadap konselor. Nah, proses konseling itu tidak akan bisa berhasil kalau dari awal si konselingnya ini tidak percaya sama sekali sama si konselornya. Kan di dalam proses konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi, kalau si konseli tidak percaya dengan konselornya, otomatis si konseli ini tidak akan terbuka pada konselornya dan hal ini akan sangat mempersulit si konselor untuk mencari akar atau sumber masalah yang dialami oleh si konseli ini. Kemudian yang keempat adalah daya tarik konseli terhadap konselor. Maksudnya di sini adalah adanya ketertarikan konselor untuk membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan konselor. Nah,
Hal-hal yang mempengaruhi daya tarik konselor antara lain secara berinteraksi, kemudian cara berbicara, perhatian, penghargaan pada konseli, kemudian tingkat simpati dan empatinya si konselor ini kepada konselinya, dan pakaian yang digunakan konselor. Jadi hati-hati ya teman-teman, ternyata pakaian, cara berpenampilan kita itu juga sangat diperhatikan atau sangat mempengaruhi pandangan konseli terhadap kita, dan ini akan berpengaruh juga pada bagaimana keberhasilan proses konseling yang kita lakukan. Nah, aspek-aspek yang menjadi daya tariknya konseling itu, yang pertama ada interaksi. Misalnya interaksi yang kita lakukan, apakah kita ini menyenangkan, kita ini sebagai konselor rileks, dan tidak masalah ketika melakukan proses konseling itu diselip-selipkan humor-humor yang setidaknya tidak, kita tidak terlalu serius, atau bukan tidak terlalu serius ya, maksudnya di sini tidak terlalu tegang. Kemudian yang kedua adalah berbicara. Aspek berbicara ini, konselor itu menyenangkan, kemudian tidak menyakitkan hati. Jangan sampai ada konselor yang toksik, sampai-sampai melukai atau menyakiti perasaan konselinya, kemudian sopan. Tentu sebagai konselor itu harus sopan juga ya, supaya kita bisa menarik perhatiannya si konseli. Kemudian yang ketiga adalah perhatian dan penghargaan. Nah, aspek perhatian dan penghargaan itu juga sangat penting. Kenapa? Karena bagaimana kita menatap konseli, kemudian mengangguk, kemudian merespon kata-kata atau apapun yang disampaikan oleh konseli. Kemudian yang keempat adalah simpati dan empati. Nah, sebagai konselor yang profesional, kita harus menunjukkan sikap empati dan simpati kita itu secara verbal, ekspresi wajah, dan perasaan, karena hal itu pasti akan bisa dilihat oleh si konseli kita. Kemudian yang terakhir adalah pakaian. Jadi, pakaian yang rapi, kemudian sopan, entahkah itu pakaian resmi atau casual, atau yang pakaian umum ya sehari-hari, tetapi perlu digarisbawahi, pakaian yang dipakai ini walaupun pakaian yang tidak formal, tetapi harus tetap memperhatikan bagaimana atau pada situasi apa kita menggunakan pakaian ini. Misalnya, kita menggunakan pakaian yang tentunya harus sopan, tidak berlebih-lebihan, dan tidak minor. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah metode atau pendekatan yang digunakan. Nah, metode yang digunakan dalam proses konseling itu haruslah sesuai dengan problem atau masalah yang dihadapi oleh konseli, dan juga sesuai dengan fasilitas atau prasarana yang ada di tempat kita misalnya. Kenapa metode dan atau pendekatan yang digunakan itu sangat mempengaruhi keberhasilan konseling ya? Karena itu akan menentukan bagaimana membantu si konseli ini memecahkan masalahnya dengan metode-metode atau strategi yang dianggap paling tepat dengan masalahnya si konseli. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya masalahnya A dan harusnya cocoknya metode yang digunakan itu adalah A juga, tetapi kita justru malah memberi metode B, itu kan tidak ada korelasinya, yang pada akhirnya proses konselingnya selesai, tapi masalah yang ada pada konselingnya tidak terselesaikan. Nah, kemudian yang keempat adalah faktor tempat dan ruangan konseli. Jadi, faktor tempat dan ruangan konseli itu ternyata sangat berpengaruh terhadap keberhasilan konseling teman-teman, karena hal ini dapat dilihat dari aspek kenyamanan. Artinya bahwa konseli merasa nyaman dalam menyampaikan permasalahan yang menyangkut dengan dirinya. Contohnya misalnya ada konseli yang nyamannya itu
di tempat-tempat yang misalnya bukan di ruangan tertutup, misalnya di taman, tapi di taman ini tetap harus taman yang kondusif, bukan taman yang ramai ya, itu tidak bakalan bisa membantu proses konseling. Kemudian yang kedua itu aspek kerahasiaan. Jadi jangan sampai kita melakukan konseling terhadap konseli di tempat-tempat yang notabene banyak orang yang bisa mendengar percakapan kita dengan si konseli. Otomatis kan asas atau aspek kerahasiaan ini sudah kita langgar, padahal seharusnya kita tidak melakukan itu. Tidak masalah melakukan proses konseling itu di luar dari ruangan ruangan konselor misalnya, tetapi ya harus mencari tempat-tempat yang kondusif, yang notabene tidak ada orang yang berlalu lalang. Ya, gunanya untuk apa? Agar si konseli ini merasa nyaman dan lebih leluasa untuk menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah tempat dari ruangan konsel yang dimaksudkan di sini tentunya yang pertama konseli ini merasa nyaman, kemudian konseli ini tidak tertekan, kemudian tempatnya yang dimaksudkan juga adalah selama asas-asas kerahasiaan, aspek-aspek kerahasiaannya itu bisa terjaga. Nah, baik, itulah tadi pemaparan dari saya terkait dengan aspek-aspek penentu keberhasilan konseling. Nah, demikianlah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.